selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Ya, kita mau mulai beribadah. Mari adik-adik kita mengambil sikap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi sayang sayang disayang. Adik-adik, kita percaya Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Baik, silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Pasti ketika kita melakukan kesalahan, pasti mama atau papa tidak senang. Misalkan kita berkelahi dengan saudara kita. Mama sudah tanya atau papa sudah tanya, jangan berkelahi. Tetapi kita masih berkelahi. Itu artinya kita tidak taat, kita tidak mau mendengar. Kita memberontak sama mama dan papa. Akhirnya, apa yang terjadi? Tentu mama dan papa pasti akan sedih. Terlebih lagi, Tuhan juga sedih. Kenapa? Karena Dia tidak mau melihat anak-anaknya itu tidak mau mendengar atau tidak taat kepadanya. Oleh karena itu, terkadang kita harus dihukum. Hukuman itu memperingatkan kita bahwa kesalahan yang sudah kita perbuat tidak boleh kita ulangi lagi. Seperti ada tertulis di dalam firman Tuhan dari Mazmur 105 ayat 7. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya dan kita baca secara bersama dari Mazmur 105 ayatnya yang ke-7. Mazmur 105 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan, Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin. Kita menyanyi, hai dengarlah suara Tuhan Yesus. Adik-adik, sepanjang seminggu ini tentu pasti adik-adik maupun kakak pernah berbuat salah. Saat ini kita mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, tindakan kita terhadap Tuhan apa pada teman. Sama-sama adik-adik kita mau ucapkan, Tuhan tolong ampuni kami. Tuhan tolong ampuni kami. Karena kita sudah mengakui dosa kita di
hadapan Tuhan. Adik-adik, kita buka Alkitab dari Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Kita mau mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita kembali duduk tenang, kita mau mendengarkan cerita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami masih boleh bangun dengan penuh semangat, dengan penuh selamat. Tuhan, kami rindu dan kami ingin berjumpa denganmu lewat firman kebenaran-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu benar. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan mampukan kami, Tuhan mampukan adik-adik, semoga boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan, ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat ya. Sudah siap untuk mendengar cerita? Ayo, semua konsentrasi ya. Kita akan mendengarkan cerita yang baru hari ini. Siapa di sini kalau diberi perintah melakukan perintah itu dengan setia? Ada atau tidak ada? Pasti ada ya. Nah, suatu hari Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi untuk pergi ke Ramot Gilead mengurapi Yehu. Nabi ini pun pergi melaksanakan perintah Nabi Elisa. Dia menghampiri Yehu yang sedang berkumpul bersama dengan kawan-kawannya dan mengurapinya menjadi raja Israel. Ada pesan untuk Yehu. Ia harus melenyapkan Raja Ahab bersama dengan semua keturunannya. Ketika Yehu sudah menjadi raja di Israel, ia melaksanakan perintah Tuhan itu. Ia melenyapkan Raja Ahab, melenyapkan Izabel istrinya, melenyapkan anak-anaknya. Semua keluarganya, baik yang berkedudukan tinggi maupun yang berkedudukan rendah. Dengan demikian, genaplah nubuat Tuhan kepada Raja Ahab melalui Nabi Elia bahwa Tuhan akan melenyapkan semua keturunan Raja Ahab. Yehu melaksanakan perintah Tuhan itu dengan setia. Karena itu Tuhan memberkati Raja Yehu dan berjanji bahwa keturunan Yehu akan menjadi raja di Israel sampai keturunan yang keempat. Adik-adik, Tuhan ingin kita setia. Setia melakukan perintahnya. Setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Karena itu, tetaplah setia. Lakukan semua perintah Tuhan ada di sini, di dalam Alkitab. Tuhan pasti memberkati adik-adik. Cerita kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 9 dan pasal 10. Karena kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, kita mau menyanyi Tuhan ambil hidup.
Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberi tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita dengarkan firman Tuhan di Mazmur 86 ayat 12a. Mazmur 86 ayat 12a, firman Tuhan, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku. Sambil kita memberi tanda ungkapan syukur kita menyanyi beri syukur, beri syukur. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu kepada kami. Terima kasih kami boleh beribadah pagi ini meskipun kami harus beribadah dari rumah. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk selalu setia melakukan perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Kami mohon berkati kami dalam segala aktivitas kami, baik di rumah, di dalam masa pandemi ini kami harus melaksanakannya semua dari rumah, baik itu belajar, baik itu bermain. Kami tidak bisa kemana-mana, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Biarlah anak-anak kami senantiasa bertumbuh dalam pengasihan Tuhan, diberkati setiap hari bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara-saudara, bersama dengan segenap keluarga. Kami doakan saudara adik-adik kami yang sedang sakit, keluarga-keluarga yang sedang sakit karena terpapar virus corona ataupun karena penyakit yang lain, Tuhan tolong sembuhkan. Harapan kami Tuhan, keadaan akan semakin membaik dan kami boleh kembali beraktivitas dengan normal seturut dengan kehendak-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, berkati Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dan segenap anggota jemaat. Ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kita mau menyanyi, mari kita berdiri, kita mau menutup ibadah kita menyanyi kerja buat Tuhan. Kita masih dalam posisi berdiri, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau menyanyi Aku Diberkati. Silakan duduk adik-adik. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu ke depannya. Bye-bye.